Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karenanya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sampai detik ini. Jangan lupa juga sholawat tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya dan keluarganya sampai nanti akhir zaman. Saya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrija Akmal Kurniawan dari kelas 11-6. Saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang nilai-nilai kepemimpinan yang harus kita tanamkan pada akhir zaman nanti sesuai dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan manapun itu, ada sejumlah nilai dasar yang setidaknya harus kita tanamkan dalam diri kita. Di antaranya adalah nilai kepemimpinan, nilai kerjasama, tanggung jawab, dan nilai kedisiplinan. 4 nilai tersebut membentuk pribadi yang kuat serta mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial dan profesional. Di sini saya akan membahas keempat nilai-nilai tersebut secara rinci, dari mulai definisi, karakteristik, manfaat, serta contoh-contoh implementasinya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nilai kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya jabatan, melainkan tentang pengaruh dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain agar mencapai tujuan yang dituju. Seorang pemimpin sejati adalah individu yang mampu menjadi teladan bagi rekan-rekannya, mampu memberi keputusan, dan mampu memberikan arah yang jelas kepada rekan-rekannya. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah itu? Sedangkan kami bertasbih memujamu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu di sini ada karakteristik pemimpin-pemimpin yang baik. Yang pertama, memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, mampu berpikir secara strategis. Yang ketiga, komunikatif. Lalu mampu berempati bagi seluruh anggota rekan-rekannya. Dan yang terakhir, tekun dan berani. Manfaat nilai kepemimpinan: menciptakan arah yang jelas, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan yang produktif. Dalam kelompok, kepemimpinan kepemimpinan membantu menyatukan berbagai pandangan menjadi satu. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketua OSIS yang memberi semangat untuk rekan-rekan panitianya dalam menjalankan kegiatan sekolah. Yang kedua, ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan menunaikan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan siap menerima konsekuensi dari tindakan-tindakan yang diambil. Tanggung jawab mencerminkan kedewasaan dan komitmen terhadap tugas yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya, "Setiap orang bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya." Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Karakteristik individu bertanggung jawab pun beragam. Yang pertama ada mandiri dan berinisiatif tinggi. Yang kedua dapat dipercaya, itu sudah pasti ya. Yang ketiga berani mengakui kesalahan, dan yang terakhir berorientasi pada hasil. Berikut manfaat tanggung jawab, yaitu menumbuhkan kepercayaan bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar. Karena tanggung jawab itu memang mampu menumbuhkan kepercayaan, lalu orang yang bertanggung jawab pun akan selalu bisa diandalkan kapanpun dan dimanapun. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seseorang yang mengerjakan tugas diberikan dengan tepat waktu,
Lalu ada juga orang yang tidak mencontek saat ujian. Lalu yang ketiga, ada nilai kerjasama. Nilai kerjasama itu kerjasama secara istilah itu interaksi dua atau lebih orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Dalam kerjasama, kontribusi setiap individu pun sangat diperlukan tentunya dan tidak boleh diabaikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti, saling tolong-menolonglah kamu dalam kebijakan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Prinsip-prinsip kerjasama. Yang pertama ada saling menghargai, yang kedua percaya satu sama lain, yang kedua komunikasi terbuka antar anggota rekan-rekan, yang terakhir ada mementingkan kepentingan bersama. Manfaat kerjasama antara lain yaitu pekerjaan dapat cepat selesai, menumbuhkan solidaritas antar sesama anggota, dan yang terakhir meningkatkan kreativitas. Contoh implementasi nilai-nilai kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya tim sepak bola yang bisa menang dengan strategi kerjasama yang kuat. Lalu yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu nilai kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat serta konsisten dalam menjalani aturan, rutinitas, atau komitmen meski tidak diawasi oleh siapapun. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang memiliki arti, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Maknanya bahwa kita harus disiplin sebagaimana orang-orang yang beriman melakukan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ciri-ciri orang yang disiplin, yang pertama yaitu selalu tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan dan ketertiban, yang ketiga bekerja dengan fokus dan konsisten, lalu yang terakhir tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu manfaat kedisiplinan yaitu meningkatkan produktivitas kerja, membentuk kebiasaan positif, dan mampu memberi hal positif bagi lingkungan sekitarnya. Contoh implementasinya yaitu seorang pelajar yang hadir tepat di kelasnya sebelum bel masuk. Semua nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk pemimpin yang berkualitas dan lingkungan yang harmonis. Tanpa keempat nilai tersebut, semuanya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus ditanamkan dalam diri kita dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup tausiah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.